Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda, amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar Kong Senun bin Sajun yang hari ini kita haulkan, sekaligus juga menghauli anak-anak beliau, Pak Maat Wijaya bin Senun, haul yang ke-28. Anaknya Kong Maatnya ada nggak di sini? Ada. Alhamdulillah. Ntar anaknya Kong Maat pulang dari sini dikasih amplop sama bininya masing-masing. Kemudian Kong Tutun bin Senun ada anaknya, alhamdulillah. Kemudian depan siapa depan itu? Oh itu, iya. Kemudian anak beliau Kong Haji Hadijih bin Senun ada nggak orangnya? Ada, alhamdulillah. Kemudian ini yang kedua-dua. Jangan cuma dipajang doang, kenapa? Iya. Kemudian ada anaknya yang bernama Kong Mistagana bin Senun. Ini yang ke-26. Berarti jangan. Oh ya Allah. Yang ke-26. Kemudian Nyamisni bin Senun yang ke-12. Berarti meninggalnya belum lama. Ada ini keturunannya, ada ini. Turunannya ada tapinya. Datang nggak hari ini? Ya, oh meninggal. Cucunya, berarti cicitnya. Alhamdulillah. Kemudian Nyaraya binti Senun yang ke-38. Dia udah lama meninggalnya ini ya. 38. Anaknya meninggal. Agak ada. Kemudian ada Nya Haji Minah binti Senun yang ke-10. Berarti belum lama meninggalnya ini. Ada keturunannya, ada ini. Mana dia? Ya Allah. Mudah-mudahan kalau nyaknya berangkat haji, ntar anak-anaknya pada berangkat haji semua. Ya Allah. Orang sekarang mah haji mah gampang, zaman Prabowo nggak punya duit bisa daftar haji, yang penting punya surat tanah. Nah, yang berikutnya ini Nani binti Senun meninggal waktu lahiran kalau beliau nih ya. Jadi nggak ada keturunannya. Terus Kong Haji Mamat bin Senun ini yang ke-56, ini udah lama ini. Berarti ini anaknya udah tua juga ini. Ya bener tuh. Iya, anaknya udah tua banget pasti ini. Ada 56. Gitu. Iya, ketua panitianya. Nah, ini Nya Haji Saani Gono binti Senun 8, yang ke-8 berarti belum lama meninggalnya ini. Ya berarti ya sebelum corona ada ya kalau gitu ya. Nah ini anak keturunannya datang apa kagak? Datang. Itu pokoknya kalau ada datang apa kagak itu. Awas kalau kagak datang, awas nih gitu. Pokoknya saya mau absen aja ini gitu. Sebab jamaah saya itu marah jamaah kalau dibilang orang Betawi itu suka bagaimana gitu. Enggak, orang Betawi itu rumah tangganya enggak pernah marah jamaah, enggak. Ambek jamaah, ambek banyak buat ambek itu. Iya, sama adat gede banget. Itu orang Klender. Ini kita belum ceramah belum nih ya, belum ya. Saya kemarin pengen makan doang jamaah ya. Kemudian
Kong Haji Maid Wijaya bin Senun. Ini yang kelima ini, berarti belum lama meninggalnya. Corona ini ya, lagi corona. Ya Allah, habis corona tapinya. Keturunannya ada apa kagak nih? Ya Allah, alhamdulillah lagi makan. Kemudian Kong Haji Wisnu Rusli bin Senun, 16 tahun yang lalu meninggalnya. Ada keturunannya pada datang nggak? Tadi alhamdulillah. Ya Allah, tadi itu mantu ya, mantu satu-satunya itu jamaah yang masih ada. Emangnya pakai pistol apa ditodong kayak begitu? Kemudian yang terakhir itu Nyamislina binti Senun, belum lama meninggalnya tahun 2024. Keturunannya pada datang nggak nih? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf saya duduk jamaah karena saya nggak mau kalah sama jamaah aja duduk, masa saya kagak duduk gitu. Karena kebetulan kalau udah Jumat, Sabtu, Minggu jamaah kan memang kegiatan banyak di masyarakat. Semalam itu terakhir itu saya nyampe rumah jam 11 malam karena ada ceramah haul juga. Kemudian jamaah yang saya hormati, ketua panitia di sebelah kiri saya manggilnya Cang Ato. Cuman kagak tahu namanya siapa gitu. Mudah-mudahan kita semua pada sehat ya jamaah. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ustadz Baijuri, Ustadz Haji Baijuri ini. Jangan dipikir nama Baijuri itu hubungannya sama mat solar mulu, mana gitu, jangan gitu. Itu Baijuri itu nama kitab jamaah gitu. Kemudian Ustadz Gani yang saya hormati, kemudian Pak RW kita yang hadir, mudah-mudahan Pak RW ntar hadir di sini nanti 2 tahun lagi jadi lurah jamaah di IKN sono, jamaah ada IKN nah gitu. Ya pokoknya jadi lurah dah gitu dah, gimana ke caranya gitu. Terus ada Pak LMK, tadi ada Pak Babinsa hadir, Pak Babinsa. Pak Babinsa mudah-mudahan Pak Babinsa ntar jadi komandan di Panglima dah Pak, Panglima di Irian, nggak apa-apa. Yang penting jadi Panglima Pak, pokoknya udah gitu. Kemudian kalau ada pejabat, mohon maaf ada tamu undangan. Ini ada sahabat saya juga dari Musola Al-Manan, keluarga besar dari Bapak Haji Minan ya, RT 5 RW 9 gitu. Nggak jauh dari sini nih Pak Suyanto. Beliau pas saya kemari ngomong katanya ntar saya mau datang gitu kemari gitu. Kemudian keluarga besar ya, anak cucu mantu Kong Senun bin Sajun, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Ibu bapak, ini yang ngomong di sini jamaah kebetulan emas saya orang Betawi Klender. Cuman bapak saya orang Sunda. Jadi cuman bapak saya meninggal waktu saya masih kecil. Makanya saya kalau udah dengar orang ngomong orang tua itu sudah suka sedih jamaah. Nggak enak banget kan punya orang nggak punya orang tua jamaah. Kita lebaran jadi bingung mau kemana gitu. Kalau ada orang tua kan enak kita ke rumah orang tua gitu. Kita mau ke rumah abang kita udah kesel, warisan diambil semua sama dia gitu. Abang mana ya gitu. Gitu. Tahu sendiri namanya abang kan. Kita kadang-kadang suka bingung sama abang kita, ngajinya rajin sama Ustadz Bajuri, ngaji rajin sama Habib. Keren kali ngumpulin adik-adiknya, bener banget kayak ngomong begini. Gua ngaji sama Ustadz Bajuri sama Habib, sama Ustadz Abdul Ghani. Katanya kalau warisan itu harus segera dibagiin supaya kita berkah gitu. Itu adik-adiknya alhamdulillah abang gua udah sadar gitu. Iya. Nggak taunya masih koma. Cuman sebelum dibagiin gua mau ngasih tahu. Ini rumah gede kan waktu itu kan lu masih pada kecil, lu belum tahu aja. Ini rumah dibangun itu pakai duit gua. Biar lu tahu nih ya.
Udah mulai ngarang nih, udah mulai ngarang nih. Ya kata adiknya, ngarang dah habis dah gua. Nah, maksud gua gini aja dah, ini rumah gede buat gua gitu. Dia namanya Ade mah iya aja, iya. Nah, lu tahu nggak no rumah di depan tuh 5 kontrakan. Itu kan sebetulnya kan itu lu nggak waktu itu masih kecil belum tahu lu ceritanya belum tahu. Itu duit kuliah anak gua buat bangun itu karena emak minta kayak begitu gitu. Makanya anak gua nggak kuliah karena duitnya buat di sana, padahal anaknya dia nggak kuliah, emang goblok sebetulnya gitu. Iya. Udah dah mulai dah. Jadi ono kontrakan gue mau ambil gitu ya. Gue mau ambil. Udah, terus yang dibagi yang di mana? Nah, yang dibagi buat lo tanah yang dijonggol sono, tanah yang dijonggol. Ya, lah gede tanah yang jonggol, jangan biar macam-macam. Lah gede juga dijonggol. Gitu. Iya dikontrakin kagak bisa. Gitu. Lah. Ngapa Pak RW? Romanya Pak RW ini amat romanya. Bodoh dah, gue balik nggak diundang lagi saya besok. Lawang kita makan emang kita bagian keluarga. Nah, kalau urusan warisan Pak Ibu bukan cuma urusan Betawi, sama jamaah. Saya itu kerja di KUA 20 tahun jamaah. Saya juga sering ceramah keluar kota, keluar daerah. Kalau urusan warisan mah nggak ada urusan Betawi, nggak mau, sama aja jamaah, sama. Lah tanya dah, ayo dah gitu. Kalau udah urusan warisan sih masalahnya duit jamaah. Duit. Kalau udah urusan duit mah nggak ada urusan suku. Kan kalau kata orang, lu jangan kali orang Padang mah pelit gitu. Lah emang orang kita kagak ada yang pelit. Sampai ponakan kita ke sono yuk ke rumah engkongan, ogah apaan pelit ogah gitu. Orang pelit mah jangan yang tua, yang bocah aja tahu pelit sono gitu lah. Iya lah namanya ceramah seturu-turu kayak begini nih zaman. Iya emang kita itu kalau kagak dipentung kayak gini kagak kebuka otak kita gitu. Paling ntar terakhirnya yang disalin Cangato, lu ngapa jadi penceramah kayak begitu, dipanggil gitu. Dikiranya ntar dia ada yang buka-buka, lu cerita dulu ya sebelumnya. Kagak Pak, nggak ada cerita, kagak ada. Wallah gitu. Beliau ke rumah tempat saya pas saya mau pergi gitu. Bilang kalau waktu itu karena saya di pesantren saya itu ada pengajian bulanan alumni, beliau hadir pas waktu itu saya nggak bisa gitu. Dia datang, udah Pak, udah pokoknya Cangato tenang aja saya nyampe. Saya bilang gitu, udah tenang aja, udah langsung paling ketemu 5 menit, udah sama staf saya aja sono ngobrol gitu, karena beliau udah kayak rumah sendiri, udah ngobrol sama staf, terus kagak tahu udah terus bagaimana saya pergi, udah ketemunya sekarang enggak ketemu lagi. Jadi maksud saya jamaah, saya kagak ada pesanan apapun, karena saya pernah kejadian jamaah, saya ceramah, saya lagi ngomong kayak begini, ini kadang-kadang bingung jamaah, ini ustadz pada berantem gitu, padahal itu ustadznya adek kakak lagi gitu, nggak taunya yang ngundang itu adenya nomor 3, sama-sama ustadz juga emang pada berantem gitu. Akhirnya tuh adenya diketik-giniin, diomelin, ngasih tahu ya gitu, sampai saya bilang kagak, nggak kasih tahu nggak apa gitu. Lah emang ini mah masalah sama semuanya jamaah gitu. Kayaknya saya kalau udah ngomong keluarga ngomongnya belak-belakan aja, udah bodoh amat dah, pokoknya saya mau dikasih berkat ayo gitu, ayo kalau saya mah gitu. Berkat mah gampang, asal udah ada amplop saya bisa beli berkat di mana-mana gitu. Iya gitu. Kalau amplop kagak ya udah nggak apa-apa, kan emang kalau kata guru juga kita mah kagak boleh jamaah ngarep-ngarep amplop isinya, kagak boleh gitu, nggak boleh jamaah gitu. Itu enggak boleh, pokoknya itu dosa kalau kita ceramah ngarep-ngarep gitu, dosa jamaah. Yang dosa lebih dosa lagi yang ngundang kalau kagak ngasih jamaah gitu. Iya. Dosa lagi itu. Al-amin aja nggak pernah. Pertanyaannya jamaah, kalau dia ngedoain anaknya diijabah apa enggak? Dia nggak pernah sholat tapinya. Ngapa diijabah? Ya karena emang tua, emang dia orang tua, karena orang tua gitu. Tadi doa juga saya dengerin gitu, ya Allah kalau seandainya beliau pengen banget ngebahagiain anak dan keturunannya jamaah,
karena mungkin beliau tidak tahu dan lain sebagainya, tolong diampunin. Tolong diampunin. Lah kan ukuran orang tua jamaah, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Iya. Cuman buat siapa emang? Anak. Nah, terus bagaimana cara kita memperlakukan orang tua? Begini jamaah. Sebagaimana juga jenazah mayit jamaah. Kenapa kok kalau ada jenazah, ya kalau ada jenazah, pada saat dia dimandiin, yang mandiin itu orang-orang yang amanah tuh Pak RW. Jadi jangan yang mandiin itu orang-orang yang mulutnya ember. Bukan apa-apa, karena kalau mulutnya ember, khawatirnya ternyata pas dibuka bajunya ada tatonya, ntar dia ngomong dah tuh, gua kagak nyangka ya, gua taunya tato banyak banget di situ gitu. Tentu nggak boleh itu jamaah. Kenapa? Karena dia udah meninggal. Wakufu an masawihi, tutup itu aibnya, tutup. Itu kan aib masa dulu. Kalau yang masa dulu jangan dibuka-buka lagi, jangan jamaah. Iya, yang dia udah benar sekarang. Ya udah, jangan yang dulu dibuka lagi, gitu. Kecuali kalau memang yang dulunya itu melanggar hukum, buka tuh, biar tahu itu kejahatan orang. Ada si Cece yang dipukulin sama lakinya, itu yang orang Cina itu jamaah. Sekarang kawin lagi dia itu di TikTok adanya itu jamaah. Itu, iya. Nah itu terus ada yang satu lagi nih yang sekarang ini nggak taunya yang di Dokter Richard, yang Dokter Richard tuh udah masuk Dokter Richard itu. Wah kalau udah Dokter Richard masuk tuh rame itu jamaah. Siapa namanya? Nara, bener ya Allah. Tapi dia udah nikah siri dia Bu, dia udah nikah siri. Gitu. Lah diem aja bapak-bapak nggak ngerti ini mau urusan TikTok dia. Gitu. Iya. Ya kagak bakalan tahu, bapak mah kagak bakalan tahu, yang tahu emak-emak. Maka jamaah ternyata kan dia udah nikah siri gitu. Cuman ketahuan CCTV selama 2 jam kan gitu ya. Iya, nyambung saya sama dia. Enggak nyambung dia. Dia bengong, enggak bakalan, enggak nyambung. Gitu. Ada. Lah itu jangan diungkap. Kenapa? Kesian gitu. Karena ternyata dia udah nikah siri. Iya, kalau udah nikah siri mah berarti dia udah nikah. Lah kayak engkong-engkong kita gitu jamaah. Gitu. Kan jarang yang istrinya lebih dari 1. Iya. Ini engkong berapa istrinya? 2. Ya dikit jamaah, dikit. Dulu rata-rata 3. Langkong saya bininya 4. Apa 6 gitu kalau nggak salah. 4 tuh begini, meninggal kawin gitu, gitu. Kalau sekarang mah jamaah coba-coba kawin. Apalagi bapak dari Jawa kawin sama keturunan Kong Senun dah. Jangan macem-macem dah Pak, jangan macem-macem. Iya. Itu kalau udah ngamuk dia jamaah nggak pakai macem-macem lagi udah gitu. Pergi lo. Lu kemarin cuma modal celana dalam doang gitu jamaah. Iya. Makanya nggak bakalan bisa macem-macem jamaah kalau kayak sama orang Betawi jamaah. Cuman enaknya kalau kawin sama orang Betawi lumayan aja, nggak ngontrak gitu aja gitu. Ya itu juga kalau Betawinya punya kontrakan. Kalau Betawinya susah lo ngontrak lagi aja sono gitu. Iya. Ya Allah. Maka jamaah, ada hal yang sangat menarik dari orang tua itu, bapak-bapak. Kenapa kok kita jangan cari keberkahan ke lain dulu jamaah? Walaupun ulama menyuruh iltamisul barokah min zawil barokah. Ambil keberkahan dari segala sesuatu yang bisa membawa keberkahan. Tapi jangan lupa, engkong kita enggak sekolah. Engkong Senun kagak sekolah. Engkong Senun enggak S1. Tapi pada saat beliau meninggal, kita dapat loh manfaat dari beliau. Warisannya kita dapat, mau banyak kayak mau sedikit kayak. Iya, kita dapat jamaah. Mau ada yang ngakal-ngakalin kayak, ya udah biarin aja itu mah. Tapi kita masih dapat. Lah, bukan apa-apa jamaah.
Jangan macem-macem nih. Karena bukan apa-apa, Pak. Perilaku kita kepada jenazah itu pada saat beliau dimandikan, kalau ada yang jelek jangan suka diungkap, jangan jamaah. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Terus jamaah, kalau mandiin jenazah jangan sampai kasar. Jangan sampai kasar. Kenapa? Karena kalau kasar, apa yang kita rasakan sakit, jenazah juga sakit. Dia sakit jamaah. Nah, saya lagi pengen ngomong jamaah, bagaimana dengan orang tua kita? Ibu bapak yang saya hormati, keluarga besar Kong Senun, begini. Ini orang tua kita, kita wajib berbakti kepada orang tua kita, keturunan-keturunan kita, walaupun beliau sudah meninggal dunia jamaah. Walaupun beliau sudah meninggal dunia. Jadi jamaah jangan dipikir kita berhenti buat berbakti kepada orang tua kita kalau orang tua kita udah meninggal. Enggak jamaah, enggak. Kita berhenti berbakti kepada orang tua kita kalau kitanya udah meninggal. Kalau orang tua kitanya udah meninggal jamaah, kita nggak berhenti berbakti kepada orang tua. Titik, itu dia. Lah terus bagaimana? Kalau orang tua kita masih hidup jamaah, itu yang kemudian dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalau orang tua sudah masih ada, kalau masih ada, jangan ngomong aja, jangan. Jangan dibentak-bentak tuh orang tua, jangan dibentak-bentak. Ya Allah jamaah, kasih kebahagiaan sebagaimana kita juga pengen bahagia. Dan orang tua kita pada saat beliau bahagia, saat itu Allah juga akan ridho dengan kita. Ini ngomongnya ntar ujung-ujungnya ridhollah fi ridhol walidain, suktullah fi suktil walidain. Karena ini orang tua agak ngeri jamaah. Keturunan ini rada ngeri jamaah. Ini keramatnya kacau-kacau bener. Kalau kita kalah, kalau kita nggak bisa bener jamaah, kita bisa hancur habis-habisan. Karena ini orang keramat ini. Biar dia nggak sholat juga, dia orang keramat. Kenapa? Ikhlasnya ngalahin orang yang sholat. Bu, Pak, Bapak minta doa sama Habib, Bapak minta doa sama Kiai. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak ibu minta doa sama Kiai, sama ulama, sama Habib, terus bapak ibu datang ke rumahnya cuman bawa martabak satu kotak, kira-kira doanya panjang apa pendek? Kuntet. Dia yang ngomong ya, dia kuntet. Tapi kalau bapak bawa parcel, terus bapak bawa mobilnya juga bawa Alphard, itu Pak di depan pintu aja ahlan wa sahlan wa marhaban gitu. Ngapa? Mobilnya, parcelnya, belum lagi amplopnya. Itu doanya kira-kira kuntet apa panjang? Sekarang orang tua kita jamaah. Kita datang ke rumah orang tua, Mak, itu laki saya dagang rugi, Mak. Emang kata orang tua apa? Ya Allah, emang lu ya ada aja masa lalu, lu butuh apa gitu. Ini Mak, saya kagak punya duit. Itu kesian tuh laki saya. Terus kata Mak apa? Gue juga kagak punya duit, tapi lu jual aja nih cincin gua. Kuat begitu tuh orang tua itu. Entar setahun kemudian ditagih gak tuh duitnya sama orang tua? Kagak. Tuh ikhlasnya kayak begitu. Mana ada manusia yang kayak gitu? Itu jamaah. Mana ada manusia kayak gitu? Ayo mau kemana lagi? Enggak ada Pak. Pak, saya sampai hari gini nih, saya selalu ngomong dimanapun, saya sampai hari gini Pak RW, Ustadz, saya tidak pernah ziarah ke makam wali. Enggak. Bukan saya anti wali, kagak. Saya ziarah ke Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin, saya ziarah jamaah. Terus ke Cirebon dah tuh. Cirebon saya 2 kali. Selama hidup kayak gini, umur saya udah 50 tahun ini jamaah. Itu baru 2 kali saya ziarah. Kenapa saya ziarah? Karena kalau hari Sabtu saya itu ceramah ngajar di BOS rumah makan sederhana. Nah waktu itu dia punya program
jamaahnya itu yang ngaji dibawa ziarah ke makam Maulana apa tuh yang Cirebon, di Gusuran Gunung Jati. Terus kata beliau, Ustadz tenang aja, Ustadz ngikut sama saya gitu. Ya kalau bos yang bawa pasti mobilnya bagus dong gitu. Iya, baru saya ngikut jamaah. Saya ngikut. Selebihnya enggak jamaah. Itu yang katanya Sunan Gunung Muria, yang katanya naik ke atas gunung gitu jamaah. Kalau bini saya mah sering banget. Sering banget. Lah saya kenapa enggak sampai ke sono-sono? Karena saya jamaah urusan saya banyak. Yang kedua, saya kalau naik mobil kelamaan suka pusing. Iya. Kalau bahasa kerennya mah mabok gitu. Gitu. Terus bagaimana jamaah yang berbahagia? Udah dong, kan saya setiap 2 bulan sekali saya berangkat umroh. Saya nggak tanggung-tanggung kok ziarahnya ke makam Rasulullah itu jamaah. Terus setiap minggu hari Kamis sore, kalau nggak hari Kamis sore hari Jumat kita ziarah ke makam bapak kita. Itu setiap minggu, nggak tiap tahun. Ada orang ziarah ke makam orang tua cuma tiap tahun. Pas pengen puasa sama lebaran itu juga bawa sapu sama pengki. Itu mau kerja bakti apa mau ziarah sih itu? Ya Allah, program kelurahan. Masih kurang tuh bakti kita kepada orang tua dengan contoh-contoh itu. Sebegitu ikhlasnya, cium tangan sama orang ampe bertiga kali ini. Coba nih mama, ada nggak anaknya cium tangan sampai begitu banget? Salah, ente salah, bener itu salah dah. Itu namanya nyari jarum buang kampak itu namanya. Padahal kampaknya ada di rumah, kampaknya ada di sini. Pada mau kemana? Bakti aja tuh sama orang tua. Orang tuanya jualan nasi uduk, bantuin. Orang tuanya jualan, bantuin. Itu namanya keberkahan. Cari keberkahan di situ. Ini orang tuanya lagi pada dagang, lagi pada usaha, bergaya doang. Iya. Ini maaf nih jamaah, saya lagi ngeliatin aja nih bocah-bocah. Asal udah pada maulid, pada cakep-cakep banget. Emaknya pada kagak dibantuin. Ntar emaknya pada ngeluh banget, ya Allah Ustadz, dia mah kalau pada jalan Ustadz sampai malam gitu, subuhnya gue pada susah banget kita bangunin gitu, ya bantuin saya kagak mau banget dia. Ampun. Kalau kita yang nyuruh itu sampai lewer mulut kita kagak bakalan datang, asal gurunya aja yang nyuruh. Terus aja lagi tidur berangkat aja. Di mana ada ajaran kayak begitu? Ini yang bener nih, nih orang-orang tua ini yang jadi tempat keberkahan jamaah. Kenapa? Ikhlasnya nggak tanggung-tanggung. Ayo dah, cari manusia yang ikhlas, seikhlas orang tua, nggak bakalan ada. Nanti di antara dua ini, ibu sama bapak memang yang paling ikhlas ibu. Maka kemudian kata Nabi, siapa yang harus ketika para sahabat bertanya, siapa yang harus aku perbaiki pergaulannya dalam kehidupan ini? Maka kata Nabi, ibumu gitu. Ummuka baru abuka. Ibu kamu baru kemudian bapak kamu. Jadi ibu 3 bapak Enggak, bukannya mancing, bukan. Udah Bu, tenangin, enggak ada yang berani nih mah Bu. Enggak ada yang berani mah temen. Lah orang kita mah tampangnya doang kan. Mentampangnya doang nih, ngomong kawin juga kalau nggak ada emaknya, nggak ada bininya. Iya, kalau depan bininya kagak akan berani dah. Enggak Bu, tenang aja. Laki sekarang mah cuman banyak omong doang. Yang mantap tuh rata-rata yang pada diem gitu. Nah itu tuh. Itu tahu-tahu punya bini aja gitu. Kalau yang cuman gledek doang mah biasanya kagak hujan. Enggak hujan, kagak. Enggak, iya. Ya tenang aja Bu, biarin. Itu. Iya, lah kan saya bisa ngelihat tampang jamaah. Ya, orang Betawi jamaah kayak apa, kayak model-model kayak saya jamaah. Mana berani saya punya bini lebih dari 1.
Yalah. Kalau ceramah doang galak banget. Depan bini mah kita ayam sayur jamaah. Ya elah, tanya aja tuh Pak Babanisa, Bapak Binsa tuh biar kata pakai seragam kayak gitu juga lah. Depan bini juga dia ketakutan. Pak Babinsa aja depan bini ketakutan, apalagi Pak RW, gitu aja udah. Iya udah, gitu aja. Iya. Ya Allah. Kayaknya mau macem-macem kita nggak bakalan bisa Pak gitu. Lah emang coba dah Kong Senun sama bininya meninggalnya duluan Kong Senun apa istrinya? Kong Senunnya dulu, karena emang biasanya rumah tangga yang mati itu biasanya bapak-bapak dulu zaman. Iya emang begitu. Ngapa bapak-bapak mati duluan? Enak dibentak-bentak mulu sama bininya, dibentak-bentak mulu sama bininya. Iya, iya. Ini pulang haul nih, ada aja yang diinin. Dari mana? Gitu. Pulang haul, mana berkatnya? Gitu. Enggak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang terjadi dengan orang-orang tua kita, keturunan kita Kong Senun. Beliau itu mikirin anak keturunannya. Beneran. Gaya berpikir beliau sederhana. Maka orang-orang yang ikhlas seperti orang tua jamaah, boleh perhatiin, itu rezekinya banyak banget. Lah anaknya beliau kan enggak satu ini, 13 coba. Yang meninggal satu kan masih dalam perut, apa baru keluar kan? Iya, coba jamaah. Tapi ketika beliau meninggal, hartanya bisa dibagi-bagiin. Kenapa jamaah? Satu, keikhlasan beliau itu nggak bisa dibandingin. Karena nanti Bapak Ibu, hidup itu bukan cuma sekedar otak, bukan cuma sekedar logika jamaah, bukan cuma sekedar pinter jamaah. Tapi hidup itu hati. Hati jamaah. Kalau cuma logika mah gampang jamaah. Bapak Ibu, ini bukannya saya nyombong ya. Saya baru sidang kemarin S3 saya. Saya ambil jurusan dakwah jamaah. Jadi tinggal 2 kali sidang, sidang tertutup, udah sidang buka, udah doktor saya udah dapat itu jamaah. Gitu. Saya ingin katakan, itu yang jadi doktor-doktor itu jamaah. Tanya tuh mereka pada punya pesantren apa enggak. Rata-rata jarang ya pada punya pesantren. Tapi lihat, di Klender ada yang punya pesantren, pesantrennya Al-Watoniyah, namanya Kiai Hasbiullah. Enggak punya gelar tuh Pak, enggak punya gelar, tapi bisa punya pesantren. Asy-Syafi'iyah, pendirinya namanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ada gelarnya apa enggak? Enggak ada. Dan mungkin akan banyak di sini pesantren-pesantren yang berdiri jamaah, yang kiai-kiainya, pendiri-pendirinya enggak pernah sekolah sampai S1. Lihat dah sekarang anak-anaknya, lihat anak-anaknya yang doktor, yang profesor, suruh nerusin aja jamaah, suruh nerusin. Lah udah kagak bisa. Enggak bisa, pada berantem. Jadi masalahnya apa? Orang ikhlas itu nggak usah pakai logika, dia jalanin itu sesuai dengan aturan. Orang ikhlas itu kayak engkong dan orang tua kita. Bapak Ibu kan baru kemari-mariin aja, Bapak Ibu kemudian dengar cerita tentang bid'ah, apa-apa salah. Orang tua kita enggak. Orang tua kita mah sami'na wa ata'na sama kiainya. Kalau kata kiainya, bapak-bapak besok Rebo Wakasan, ibu-ibu besok Rebo Wakasan ya, pada puasa ya, puasa. Nggak ada tuh cerita, kiai mana dalilnya? Udah keluar dalilnya, ini soheh apa kagak? Nggak ada, nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya besok mau ngebangun pesantren ya. Ntar kalau ada rezeki ngasih bapak ibu di sini. Ya, kalau duitnya nggak ada, gelang taro. Ditaro gelangnya jamaah. Kenapa? Yang ngomong kiai, yang ngomong ulama, langsung ditaro jamaah. Kenapa? Dia yakin ditaro ini gelangnya, dijadiin pesantren, dijadiin masjid, maka dia akan dapat pahala yang banyak dan diganti yang banyak. Kenapa? Karena dua-duanya benar. Kiainya benar, gitu kan? Masyarakatnya benar. Kalau sekarang kan bapak ibu bukan yang nggak mau nyumbang, bingung gitu. Ini orang bener apa kagak ya? Gitu. Kita mau sumbang, kita cuman punya motor Beat, dia mobilnya juga udah Pajero. Lah bingung nyumbangnya kita. Iya. Kan itu yang bikin kita repot sekarang. Kalau dulu kiai sama jamaah, dia punya strata kehidupan sama jamaah.
Makanya kiai-kiai dulu rumahnya kebuka. Wah, kalau kiai sekarang mah jamaah rumahnya kekunci. Iya. Apalagi kalau kira-kira yang datang cuma orang-orang biasa, ya helah, lama nunggunya. Iya. Tapi kalau yang datangnya orang-orang yang hebat gitu, cepet banget. Keikhlasan ini yang nggak dipunyain sekarang ini jamaah. Yang orang dulu kebuka aja rumahnya. Saya ngaji sama Kiai Mursidi jamaah. Kiai Ahmad Mursidi itu yang punya Al-Falah di Klender. Ya Allah, beliau itu jadi anggota DPR dari partai NU sampai P3. Berarti kan orang hebat banget itu jamaah. Dari partai NU, Bapak Ibu belum pada lahir, sampai P3 jamaah. Ya Allah, kalau ke rumahnya beliau itu sederhana aja, sederhana aja. Coba kalau misalkan model-model sekarang jamaah, kalau udah anggota DPR lah susah kita nemuinnya. Gampang nemuinnya paling kalau pas dia mau pemilihan doang. Gampang banget kita. Oh, udah jadi mah sampai kemehek-mehek kita nemuin dia. Iya. Keikhlasan itu yang tidak dimiliki oleh orang lain di keturunan kita. Itu jamaah, itu maksud saya itu. Maka jamaah jangan suka macem-macem sama keturunan nih, set aja. Sama atas-atasan kita nih. Ada bapak kita, ibu kita, engkong kita. Kenapa? Karena kita ngalamin ini semuanya jamaah. Ngalamin keberkahan dari mereka. Ibu bapak yang udah berangkat haji, ibu bapak yang udah berangkat umroh, itu pada saat di Ka'bah, selesai kita tawaf, itu kita pasti baca doa, ya Allah keturunan saya biar bisa tawaf juga, ya Allah, keturunan disebutnya. Bapak ibu nggak ngomongnya anak saya nggak keturunan saya, ya Allah. Sampai begitu tuh. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi orang kaya sekarang, jangan-jangan karena doa dari keturunan Bapak Ibu yang di atas itu. Ikhlas itu jamaah, ikhlas banget. Nah, karena mereka ini orang yang ikhlas Bapak Ibu, jangan sembarangan nih. Coba dah. Berperilakulah seperti kita pengen diperlakukan kepada orang tua kita, baik itu beliau masih ada maupun sudah tiada. Tadi yang udah, kalau beliau masih ada, ya jangan ngomong sembarangan, jangan sampai ngebentak-bentak, kasih mereka kebahagiaan jamaah, kasih kebahagiaan, ya Allah. Terus kalau udah nggak ada bagaimana? Satu saat sahabat Nabi nanya kepada Rasulullah, hal baqiya minal birri abawaya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, adakah cara saya bisa berbakti kepada orang tua saya yang orang tua saya sudah meninggal dunia? Ada, kata Rasulullah. As-salatu alaihima, doain. Wastighfaru lahuma, minta ampun. Wa infadu ahdihima, tunaikan janjinya apa kemarin waktu masih hidup. Wa ikramu sadiqihima, muliain teman-temannya. Wasilaturrahimil lati la tusalu illa alaihima, silaturrahim kepada orang yang tidak pernah disilaturrahimin kecuali kepada orang tua kita. Terus bagaimana dengan kita saat ini jamaah? Bapak Ibu, nih baru kita ngomong apa adanya nih. Bapak Ibu, akhirnya ada hadis Nabi yang sering kita dengar, ridallahu fi ridal walidain fi suktil, ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka. Kira-kira seandainya ada orang tua ngeliat ini anak pada berantem, kira-kira orang tua marah apa kagak? Marah. Ketika orang tua marah, Allah marah nggak? Marah jamaah. Ketika ada anaknya yang dia kemudian menzolimi adik-adiknya, kira-kira itu orang tua marah apa kagak? Kalau orang tua marah, Allah marah nggak? Maka lihat aja dah Pak, siapapun orangnya, bukan keturunan Kong Haji Senun, bukan, siapapun orangnya yang dia macem-macem sama adiknya, yang dia ngambilin apapun punya adiknya, yang itu hak adiknya, lihat aja dah. Yang tadinya kelihatan kaya Pak, sekarang udah mulai ngontrak. Udah mulai ngontrak jamaah. Gak usah pakai ngomong begini, iya sih emang si Anu juga begitu, incing kita itu kan kayak gitu. Jangan, gak usah ngomong kayak gitu. Enggak. Jangan jamaah, jangan. Karena apa? Allah marah. Kenapa Allah marah? Tuh, gara-gara orang tua juga marah.
Mereka pengen diperlakukan seperti kita diperlakukan. Kita juga Bu kalau ngeliat anak-anak pada berantem marah kita. Sama orang tua kita juga begitu. Maka perlakukan orang tua kita yang sudah meninggal sebagaimana layaknya jamaah orang yang hidup juga pengen diperlakukan. Karena kita nggak berhenti berbakti kepada orang tua kita, enggak jamaah. Coba aja perhatiin. Nih Pak nih, boleh diperhatiin nih. Orang yang orang tuanya tukang renten, boleh perhatiin nih. Orang tuanya tukang renten, itu anak-anaknya nggak ada yang kaya Pak. Susah, dia mau lagu apa juga susah. Kenapa? Karena efek dari orang tuanya nyekek orang mulu, akhirnya rezeki anaknya kecekek jamaah. Pasti itu. Coba aja perhatiin. Yang kedua nih, ini nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya, nggak usah pakai dalil apa. Orang yang dia ngezolimin adik-adiknya jamaah, boleh aja perhatiin, kagak jadi apa-apa jamaah. Kenapa nggak jadi apa-apa? Seandainya engkongnya ada, seandainya orang tuanya ada, dia pasti marah. Dan ketika dia marah, Allah marah. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Hari ini kita haul. Seandainya engkong senun ada, seandainya anaknya engkong senun ada, kita doain hari ini jamaah. Kira-kira beliau itu pada seneng apa enggak? Ketika beliau seneng, kira-kira kita dapat berkah apa enggak? Itu dia jamaah. Makanya lihat dah, orang yang melaksanakan haul jamaah, orang yang melaksanakan haul buat keluarganya, lihat dah, ekonominya digampangin aja jamaah, beneran, gampangin aja. Ya Allah jamaah, kenapa? Karena dia berusaha untuk membuat baik kepada keturunannya. Pada saat keturunannya itu baik jamaah, pada saat itu juga Allah ridho dengan keturunannya itu. Kayaknya ini yang model-model kayak gini nih jamaah harus ditanemin dalam diri kita bahwa yuk keluarga kita, engkong kita, bapak kita, terus emak kita, dia yang paling berjasa. Dia yang paling berjasa jamaah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Bapak Ibu buat keluarga besar Kong Senun, anak, mantu, cucu, cicit terus ke bawahnya jamaah, ambillah kebaikan-kebaikan dari keturunan kita. Mintalah keberkahan kepada Allah dari doa-doa yang telah mereka panjatkan pada saat mereka masih hidup jamaah. Maka hadirin yakin deh, ini harus yakin nih, bahwa hari ini beliau kita doakan, hari ini beliau pasti akan senang. Dan ketika beliau senang, maka Allah pun akan meridhoi kita jamaah. Oleh karena itu buat yang pada nyumbang jamaah, alhamdulillah yakin sumbangannya bakalan dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang emang ekonominya kagak ada, nggak apa-apa, nggak nyumbang juga nggak apa-apa. Dia datang aja udah alhamdulillah jamaah. Jangan dikata apa-apa ya gitu. Kadang-kadang kan iseng banget kita. Dia tuh datang, lihat aja tuh kosong dah. Ntar dah pulang dah dia, nenteng banyak banget gitu. Dia menyumbangnya telur doang, dia telur dadar. Ntar giliran bawa tuh apa aja dibawa sama dia dah. Ya banyak untungnya dia. Udah sama keluarga mah Pak, sama keluarga biar saling maklum gitu aja gitu. Kenapa sih kita kalau giliran sama orang lain maklum, sama keluarga kagak maklum? Jangan begitu. Kenapa sih kita kalau giliran sama orang lain girang dia maju, sama keluarga sendiri romanya dijelekin mulu? Ngapa? Coba dah. Ini yang main hadro keturunan Kong Senun bukan? Pak, ini maaf ya. Kalau saya ditanya, bagaimana masjid yang bagus? Masjid yang bagus itu adalah masjid yang bisa mengkader orang-orang sini. Kalau cuman main hadroh itu dari mana-mana jamaah, gampang itu mah. Asal punya duit juga bisa. Yang bagus kan kayak tadi tuh. Iya, udah yang main hadroh, engkong apa namanya, keturunannya sendiri. Bagaimana ke dia cara nepoknya? Iya. Apa aja tepok-tepokin. Mau bisa mau kagak bodo amat. Lemang turu-turu gitu. Iya. Udah nggak apa-apa jamaah, kenapa? Namanya berhasil. Lah kalau dari mana-mana mah jamaah, lah dari mana-mana nih Pak, ini dari mana-mana, dia mah bagus, tapi udah kelar dia pergi. Lah beneran. Ya Allah. Jadi kebanggaan jamaah. Saya sering
Kemarin saya ada acara BKM, saya ngisi tuh 3 hari Kementerian Agama. Kalau cuman maulid jamaah, manggil tuh majlis sama jamaah-jamaahnya sampai jalan ke sono-sono, itu berhasil? Enggak berhasil. Enggak berhasil jamaah. Lah kalau nyewa orang sama jamaahnya mah gampang. Yang penting punya duit kan. Yang berhasil itu jamaahnya jamaah sini. Itu yang hadir orang sini baru hebat. Lah kalau nyewa orang sama jamaah-jamaahnya mah gampang itu. Yang penting ada duit. Kalau ini kan bagus ini jamaah, tinggal dibenerin. Itu baru namanya berhasil. Kalau sampai sempurna banget jamaah ya kagak. Tapi ketika ini keluarga pada ngumpul ini hebat jamaah. Biar pada nyatu Pak. Beneran. Kita biar bagaimana belajar keikhlasan dari keturunan kita. Apaan Ustadz? Kita baik sama keturunan kita, sama encing kita, sama ponakan kita, sama sepupu kita. Giliran aja waktunya udah jadi orang sama dia lupa sama kita. Dulu orang tua kita pada saat kita berhasil dia minta apa sama kita? Enggak tuh, kagak. Kenapa kita enggak ikhlas kayak orang tua kita? Ya udah biarin aja, emang udah rezekinya dia. Belajar bapak-bapak ibu-ibu, belajar. Ini kita kan udah pada ngerti agama. Orang Betawi kan rata-rata kan pada ngaji jamaah. Iya, rata-rata orang Betawi itu pada ngaji. Ya Allah, ini musolah jamaah, coba. Lah yang menuhin kan ibu-ibu nih. Orang-orang Betawi itu paling jago-jago sholawatan. Itu. Makanya bagus nih ya pengajian ini ada apa golongan apa keluarga Kong Senun ini datang ibu-ibunya. Karena emang Pak RW masjid musolah itu kalau nggak ada ibu-ibu nggak bakalan rame. Beneran. Enggak bakal. Ini musola nih kayak gini nih. Pengajian bapak-bapaknya ini paling juga cuman berapa orang, tapi kalau pengajian ibu-ibunya, penuh. Men ngobrol mulu, kalau ibu-ibu ngobrol mulu. Ada aja yang diobrolin. Ada yang diobrolin. Ada aja. Iya. Yang ustadznya gede badannya, udah ustadz gede banget tuh badan itu yang. Itu pantas dia kagak bisa ceramah berdiri, badannya gede banget. Gitu. Iya. Ada ustadznya ntar kurus banget ya. Lah ustadz itu kurus aman, nggak pernah makan itu ya. Ada ustadznya ganteng banget, nggak pantas jadi ustadz mah itu. Pantasnya jadi artis kalau dia, gitu. Ada ustadznya jelek banget. Tuh ibu-ibu megang perut, amit-amit cabang bayi. Jangan gue punya anak kayak begitu. Tapi emang yang seru tuh ibu-ibu jamaah emang seru. Iya. Nah, kalau di sini mah pengajian iman, al-iman. Biar kata saya nggak ngaji di sini jamaah, biar saya nggak di sini pengajian mingguannya. Paling gue menada 10 orang. Lah iya, 15 udah banyak banget, 15 udah banyak banget. Gitu. Bener apa kagak sih? Bener apa kagak sih? Lah, itu gua teriak-teriakin lo kapan tahu bapak-bapak hari ini kita pengajian hadir ya Pak ya. Nah, cuman bagusnya bapak-bapak biar 10 itu nggak berisik kayak ibu-ibu. Dia pada tenang, diem, pada pules jamaah pules. Udah pules. Ada. Salah lagi romannya ngaji salah kagak ngaji salah. Tapi itulah keluarga Pak. Ini kita kan satu keluarga Kong Senun, itulah keluarga. Kita maklumin, jangan yang cuman satu Kong Senun, yang anak sama emaknya, yang emak sama bapaknya sama aja beda-beda. Lah kan begitu, punya anak 3 nih Pak. Ada yang lebaran dia datang ke rumah orang tuanya bawa tentengan. Ada yang sebelum lebaran dia bawa ayam jamaah, girang tuh orang tua. Nggak taunya pas lebaran dia minta opor. Dah. Itu bilangnya minta dimasakin gitu aja. Tapi orang tua marah, kagak jamaah. Orang tua girang banget. Dia ngomong alhamdulillah itu tuh entong dia bawa inian ayam. Padahal artinya dia bininya dia bawa opor ke rumah, giliran cekernya sama palanya ditinggalin. Tapi itu orang tua jamaah. Orang tua kayak gitu. Ya Allah, ada anak yang datang ke rumah cuman minjem doang. Tuh orang tua kabur, kagak jamaah enggak. Gini, lu kenapa? Kita itu jadi orang tua Pak. Orang tua coba aja perhatiin. Orang tua makin anak susah makin sayang. Bener dah. Coba aja. Makin anak susah nih makin sayang. Lu ngapa? Lu ngapa terus kayak begitu? Ya Allah Pak, itu anak yang kayak begitu tuh jamaah. Emang mau ngata apa lagi, emang dari sononya kayak begitu? Ya Allah, udah girang tumbenan Pak.
dia ngasih kongguan, girang tuh ibunya. Alhamdulillah Pak, anak kita udah berubah, udah ngasih kongguan, pas dibuka dalamnya opak, coba dah. Aduh. Ya Allah, opak rengginang coba. Sampai akhirnya emaknya ngomongnya gak muter dulu. Lu kan tahu gigi gua kagak ada. Ngapa lu kasih rengginang gitu. Iya, akhirnya tuh anak, emang namanya anak ya. Dia besoknya hari kedua lebaran datang ke Kramat Jati nyari kolang kaling. Dia bikin manisan kolang kaling jamaah. Itu orang tua dikasih balisan kolang kaling, dia diem aja. Dia udah mikir nih kolang kaling, dia kagak tahu emang kelihatannya kenyal. Cuman sama gigi kagak mempan ini. Akhirnya tuh kolang kaling ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, dari mulai merah sampai putih diemut aja. Aduh. Maka akhirnya Pak nih akhirnya, kenapa kok kita kalau mau ngawinin ziarah ke kuburan orang tua kita gitu jamaah? Kenapa kok kita kalau punya hajat suka ziarah datang ke orang tua kita? Satu Pak, kita pengen minta keriduan orang tua kita gitu. Orang tua kita udah nggak ada, orang tua kita nggak ada, tapi ketika kita doain dia itu diijabah doa kita jamaah. Itulah yang kemudian latar belakang kenapa kita kalau ada acara kita datang ziarah, datang ke yang paling tua jamaah. Kenapa? Karena mereka ikhlas. Ya Allah, ini ngomong ikhlas ini Pak, nggak ada manusia yang paling ikhlas di muka bumi ini Pak, kecuali Rasulullah. Yang kedua orang tua kita, itu dia jamaah. Udah pasti kalau itu mah jamaah. Maka hadirin, mudah-mudahan kita yang hari ini haul menghauli Kong Senun beserta keturunannya, baik itu anak cucu mantu yang udah berpulang rahmatullah, mudah-mudahan beliau semua yang kita doakan diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian kita yang mendoakan jamaah yakin Allah ridho dengan kita, sehingga langkah kaki kita setelah selesai acara ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kelar acara kayak gini, kelar acara ini ya, jangan ada yang pada berantem, jangan. Nah, mulain dah. Jangan udah jangan. Bukan apa-apa, kadang-kadang saya suka apa ya kalau arisan keluarga, udah napa jangan suka ada omongan-omongan macem-macem, udah jangan, karena omongan itu suka nyampe gitu. Gitu. Nyampe. Lu tahu nggak itu Mpo Ano tadi datang ke situ? Ya, itu tahu nggak bajunya? Itu kan baju gua itu yang hilang itu ya. Udah. Jangan diomongin, emang keluarga kita modelnya kayak begitu gitu. Udah, bukan apa-apa, ini omongan ntar ngerinya nyampe ke sono. Jadi pada ribut, pada berantem, udah kita maklumin. Emang model-model keluarga kita kayak begitu. Ada yang udah tahu badannya mah kagak cakep banget gitu. Itu bedaknya udah kayak ondel-ondel jamaah. Nggak usah dikata apa-apa, nggak usah. Namanya kita kan macem-macem nih jamaah. Ada orang yang asal dikatain dia ketawa. Ada yang dikatain dia diem aja gitu. Tapi di hati jelimet banget jamaah. Enggak, gua mau datang, gua najis, gua datang sono lagi. Gitu. Iya. Itu. Enggak, gua nggak mau, apaan berkeluarga, kumpul keluarga, pulang-pulang pada berantem, gua nggak mau datang gitu. Jangan Pak, jangan. Biar kita maklum, emang itu keluarga kita mah kayak begitu gitu jamaah. Itu kita ikhlas gitu, udah kita maklum. Ntar kalau dia datang jamaah, jangan dikata apa-apa, jangan. Kadang-kadang kita aja yang pada iseng nih. Dia nggak pernah datang arisan, nggak pernah datang, kita tanyain mulu, ngapa sih itu mantu Romer nggak pernah datang, sombong banget. Baru juga cuman S2 doang, dia elah, baru cuman mobil kayak begitu kagak mau datang. Gua lihat di sana dia pada datang, mah giliran arisan kagak mau datang gitu. Giliran dia datang, tumben lu datang, ya elah. Ada aja tuh omongan. Udah jangan diomong macem-macem apa? Itu. Dia udah datang, udah bagus, alhamdulillah. Enggak, bukan apa-apa, kita nih orang-orang Betawi itu emang keturunan Betawi itu keterkenal itu nyablak kalau udah ngomong. Lah kan begitu. Kalau udah ngomong apa adanya, dia lupa bahwa orang itu punya perasaan. Iya, lah kan orang Betawi kalau udah ngomong seenak-enak dia aja. Jangan nama orang aja kadang-kadang diganti-ganti. Nama Abdullah dipanggilnya Duloh. Namanya Mujakir Aking. Namanya Muhammad Yusuf dipanggilnya Ucup. Lah kan kesian. Tapi emang begitu, masing-masing daerah punya gaya. Iya itu tuh, maklumin. Lah orang Batak gua kalau udah ngomong kasar-kasar, dia dengan gayanya dia, kita Betawi dengan gayanya kita.
Gitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya Allah, ini kalau kita semuanya ikhlas jamaah, udah kita bareng pada saat lebaran tentuin di mana kita halal bihalal gitu. Itu saudara bawa makanan nggak bawa makanan jangan dikata. Itu saudara ngasih duit nggak ngasih duit jangan dikata. Udah kita maklumin, nggak usah dia orang kaya, biarin emang udah kayak begitu, udah biar aja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, nah keluarga Kong Senun ini udah bagus beneran. Ini udah bagus kayak begini. Saya juga lagi mikir, ya Allah, engkong saya enaknya kayak begini nih. Lah engkong saya itu jamaah, anaknya ini 13, dia mah lebih dari 13 engkong saya. Itu. Jadi itu kalau dikumpulin pasti lebih dari kayak begini. Nah, masing-masing cucunya pada punya pesantren. Saya punya pesantren, yang cucu sono punya pesantren, cucu sono punya pesantren. Karena engkong saya itu kiai gitu jamaah. Kalau kiai kan zaman-zaman dulu mau sekarang nggak rata-rata. Lebih dari satu bininya jamaah. Cuman ada yang ketahuan, ada yang kagak gitu doang gitu. Udah kepanjangan dah, terima kasih aja jamaah. Udah mudah-mudahan pertemuan kita dapat rahman. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Kong Senun beserta keturunannya mudah-mudahan dapat surganya Allah. Kita antar ketemu sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para panitia termasuk pengurus keluarga semuanya biar pada sabar ya ngadepin keluarga, biar ngerangkum, biar biar guyup gitu jam, biar guyup, biar orang tua kita seneng. Kada saat orang tua seneng maka Allah akan ridho kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis doa saya langsung permisi, saya nggak pakai makan lagi di sini ya jamaah. Nggak mau dibungkusin ayo, enggak juga nggak apa-apa gitu. Cuman saya tandain doang paling gitu jamaah. Dia ada aja ya omongan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.